Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rida. Ya, terima kasih Bu Susi. Hari ini kita melakukan kegiatan pasca supervisi akademik ya Bu. Karena kemarin kita sudah melakukan supervisi di pembelajaran Ibu di kelas 6. Ya. Saya tanya dulu Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas itu terkait tentang operasi hitung bilangan bulat ya Bu? Iya, betul sekali, tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Nah, kalau di sesi pasca observasi ini saya ingin kita tadi kan apa ya Bu menurut Ibu? Hari ini saya ingin mengidentifikasi dan menganalisis bersama Ibu terkait supervisi yang dilakukan kemarin. Oh iya, berarti kita sama-sama membicarakan supervisi yang sudah dilakukan tadi ya Bu? Iya. Nah, kalau menurut Ibu Susi, peluang apa yang bisa Ibu lakukan terkait tujuan yang ingin kita capai hari ini? Baik Ibu Rida, mungkin peluang yang saya lakukan adalah saya menggunakan media ajar PowerPoint dan juga video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang operasi hitung bilangan bulat, lebih khusus penjumlahan dan pengurangan. Ya, karena saya sudah melihat juga ya terkait kemarin Ibu mau lakukan pembelajaran, menggunakan PowerPoint, juga menggunakan video. Itu menurut Ibu kekuatan apa yang Ibu miliki Bu? Oke, menurut saya ya kekuatan yang saya miliki itu yang pertama di sana saya menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa disajikan masalah dan kemudian mereka menganalisisnya. Kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran yaitu diskusi dan tanya jawab untuk memancing peran aktif dari siswa-siswa. Oh, ya. Mantap sekali kekuatan yang Ibu miliki tadi. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki, adakah tantangan atau hambatan dalam Ibu menjalankan tujuan pembelajaran Ibu di kelas kemarin supervisi? Ya. Mungkin kita tahu kekuatan kita, cuma tidak bisa dipungkiri ya Bu, kita juga ada hambatan. Nah, saya menyadari beberapa hambatan atau tantangan yang mungkin saya alami, yaitu menurut saya masih ada beberapa siswa yang malu bertanya. Mungkin mereka belum terlalu mahir ya dengan pembelajaran yang seperti itu, tidak terbiasa presentasi. Nah, dari hal itu mungkin saya nanti akan lebih mengantisipasi dengan melakukan pendekatan dan bimbingan kepada mereka agar mereka punya kepercayaan diri yang lebih terkait kemampuan bertanya maupun presentasi. Jadi terkait hambatan tadi, Ibu Susi sendiri sudah mempunyai antisipasi ya Bu ya, Ya. untuk melakukan pembelajaran selanjutnya nanti. Ya, betul sekali Bu. Kalau Ibu Susi menilai di posisi angka 1 sampai 10, berapa kira-kira Ibu Susi? Oke. Kalau penilaian saya ya, mungkin penilaian orang kan beda-beda ya Bu. Kalau penilaian saya mungkin saya hanya berada di angka 8. Nah, karena saya ingin melakukan lebih banyak pengembangan. Saya sadar bahwa banyak kekurangan yang saya miliki gitu. Jadi nanti saya akan lebih mengevaluasi pembelajaran saya selanjutnya untuk yang lebih bagus lah, supaya mendapat angka 10. Ya, mantap Bu. Berarti sudah ada evaluasi terkait itu ya Bu ya? Iya. Sekarang rencana Ibu ke depannya apa ya menurut Ibu Susi terkait tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di kelas? Terus kan saya sudah melihat Ibu secara supervisi akademik ya Bu di kelas. Nah, rencana Ibu ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Oke. Mungkin ada beberapa rencana ya Bu. Yang pertama seperti menyiapkan perangkat, media ajar, dan instrumen penilaian yang sesuai gitu dengan siswa. Tak lupa saya juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Nah, berarti menurut Ibu Susi ini sudah mendalami sedikit tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai kebutuhan murid ya Bu ya? Ya, sesuai kebutuhan. Nah, hal apa yang akan Ibu prioritaskan untuk dilakukan dalam hal ini Bu?
yang pertama ya mengenali kebutuhan belajar mereka, karena kan gaya belajar anak itu kan ada yang visual, kinestetik, sama auditory ya. Nah jadi kita lihat dulu apakah siswa itu visual, kinestetik, dan auditory, kemudian pembelajarannya kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Nah, mantap sekali Bu, luar biasa. Ibu sudah mendalami pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi dan juga bisa mengamalkannya di kelas. Nah, strategi apa yang Ibu Susi bisa lakukan, Bu? Oke. Nah, mungkin strategi tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya Bu, bahwa saya akan melakukan pendekatan, briefing terhadap anak yang belum percaya diri tadi, supaya mereka siap dan terbiasa aktif. Tak lupa saya juga tambahkan media ajar berupa gambar, garis bilangan, supaya anak lebih memahaminya. Nah, kan Ibu mempunyai strategi itu Bu, supaya mencapai tujuan. Ada anak yang kurang aktif tadi karena malu atau kurang percaya diri dalam presentasi maju. Nah, menurut Ibu Susi, jangka waktu yang Ibu perlukan supaya anak siswa tadi dapat berperan aktif, Bu? Jangka waktu ya, estimasi ya, Ya. Mungkin sekitar 1 minggu. Berarti Bu, kalau indikator keberhasilan atau tolak ukurnya Ibu dalam menerapkan tujuan pembelajaran di kelas kemarin itu Bu, apa Bu? Mungkin indikator keberhasilan saya ya, yang pertama siswa itu bisa menghitung bilangan bulat, apalagi yang dalam kehidupan sehari-hari, dan aktif dalam pembelajaran. Nah, saya ingin bertanya tentang tanggung jawab kita. Menurut Ibu Susi, siapa yang dapat membantu Ibu dalam melakukan tujuan Ibu ini? Menurut saya yang dapat membantu saya ya guru ya, rekan sejawat, kemudian kepala sekolah juga. Oh iya. Berarti kalau mereka ikut berkolaborasi dalam pembelajaran Ibu di kelas, bagaimana tanggapan mereka Bu untuk ikut berkolaborasi tadi? Mereka sangat mendukung ya Bu. Mereka sangat mendukung sekali atas pembelajaran yang saya lakukan dan supervisi bersama Ibu. Alhamdulillah ya Bu, mereka sangat mendukung sekali. Nah, selanjutnya komitmen Ibu dalam tindak lanjut selanjutnya itu apa Bu untuk menjalankan ke depannya Bu, tindak lanjut? Saya yakin bahwa anak-anak dapat berperan aktif dan mampu melakukan operasi hitung bilangan bulat serta memecahkan masalahnya di kehidupan sehari-hari. Nah, karena Ibu sudah berkomitmen, berarti akan ada rencana tindak lanjut kan ya Bu ya? Ya. Nah, menurut Ibu Susi kapan Ibu akan melakukan tindak lanjutnya? Seperti yang saya bilang tadi ya, seminggu setelah pertemuan ini saya akan melakukan pendekatan kepada siswa yang kurang aktif tadi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Nah, berarti kalau kita sudah menjalankan kegiatan pasca observasi ya Bu ya, seminggu setelah ini Ibu langsung gerak cepat ya bersama murid tadi melakukan pendekatan, terus melakukan aksi selanjutnya ya Bu? Ya. Nah, semoga rencana yang Ibu Susi lakukan, Ibu sebutkan tadi dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Dan sekarang menurut Ibu Susi, apa kesimpulan pertemuan kita hari ini Bu? Menurut saya mungkin kesimpulannya kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu, berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa sehingga mereka dapat menerima pembelajaran sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, betul sekali Bu Susi. Yang terpenting pertama-tama kita harus mengetahui kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Kemudian kita dapat memutuskan strategi yang tepat dalam memberikan pembelajaran nantinya. Seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan kita bersama ini Bu? Perasaan saya ya, perasaan saya sangat senang Bu, dan saya menemukan hal-hal baru dan ide-ide baru untuk kompetensi yang saya kembangkan nantinya ke depannya. Terima kasih Bu Rida. Sama-sama Bu Susi. Semoga yang kegiatan dari mulai pra observasi dan hari ini pasca observasi dapat memberikan manfaat untuk kita berdua dan memberdayakan kompetensi yang Ibu Susi miliki. Semoga tercerahkan ya Bu Susi. Ya Bu, sangat-sangat mencerahkan bagi saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.